Ya, teman-teman, masih di hari libur, hari Sabtu malam Minggu. Selamat berweekend ria. Ini adalah updatean saham di hari libur. Bagian keempat ya, dari semenjak hari Jumat ya. Ini nggak habis-habisnya teman-teman, dan terima kasih kepada yang sudah berkomentar, yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Dan bagi baru yang bergabung, terima kasih sekali sudah mampir di channel ini. Dan yang sudah lama bergabung, sangat-sangat luar biasa, terima kasih atas dukungannya serta partisipasinya menonton ya menonton video-video rekaman yang saya rekam. Adapun teman-teman untuk updatean saham adalah bukan rekomendasi gitu ya. Ini adalah update saham teman-teman yang ada di komentar. Mungkin nanti ada bagian lah ke depan ya, mungkin ada kebagian ke depan, siapa tahu saya bisa memberikan sedikit, ada beberapa saham yang harus diperhatikan seperti gitu kan. Coba perhatikan lagi di bottom atau lagi ada kumpulan atau ada yang lagi ngumpulin gitu ya, mungkin seperti ke depannya seperti itu. Dan kepada yang belum dijawab komennya, mohon bersabar aja, ke depannya akan kita bahas dan kita jawab terus menerus ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita bersama-sama. Walaupun ada yang harus diinformasikan, ada pun kekurangan, silakan kalian tambahkan di komentar. Terutama kalau ada berita-berita gitu kan, saya akan mengulas hanya dalamannya aja, hanya lukisan market makernya aja yang ada, yang terjadi di emetin teman-teman yang di komentar ini ya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah memberikan tank apa ya namanya ya, tank gift super ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga teman-teman juga yang mendoakan saya digantikan 10 kali lipat dari apa yang teman-teman doakan kepada saya, dan menjadikan amal kebaikan yang telah berkomentar negatif ataupun positif. Itu juga sangat membantu saya untuk membangun si channel ini lebih bagus lagi. Mungkin kedepannya akan lebih baik lagi, bukan bagus ya, baik lah ya. Kalau bagus kita jauh daripada bagus, tapi kalau baik insya Allah kita akan menuju kebaikan ya, amin. Baik teman-teman, langsung saja ada IPTP MNC ya. Udah sering saya kemukakan bahwa yang namanya punya MNC TV ya pasti ada bandarnya ya. Ingat ya, itu MNC TV itu punya bandar. Nah, bagaimana kalau dilihat dari isiannya teman-teman? Lihat di sini Poren udah masuk, cuman dia keluar lagi ya kemarin ya, per tanggal 5 September dia keluar. Untuk bandar lokal juga semenjak ada pengambilan dari tanggal berapa nih? Tanggal 15 Juli sampai tanggal 2 September. Nah, 3 harinya itu dia ada pembuangan ya. Hampir seimbang antara pembuangan dan pengambilan. Cuman tenang aja, mereka masih banyak ya di sini ya, terutama waktu ngambil di area waktu di Gocap juga udah ngambil tanggal 22 April. Terus pas harga di bawah banget dia ngambil lagi ya. Jadi kalau dia lagi jualan wajar, walaupun sekarang FCA ternyata mereka lebih berhasil di jualan di FCA ya. Terbukti dari mana naik turunnya seperti ini candlenya ya, naik turun, dan terlihat ya di sini naik ngejual gitu, naik ngejual. Habis naik si bandarnya ngambil terus ngejual ya. Ya bagus juga sih, fluktuatif ini, rennya ren sideways sebenarnya ini ya. Ren sideways antara 41 sama 30 ya, antara 15 poin itulah yang direbutkan di harga FCA. Ini kalau saya pikir sih lebih baik kalau FCA ya keluar dulu dari FCA ya, dan saya yakin IPTP mungkin akan keluar dari FCA karena bandarnya inilah si MNC ini ya. MNC ini dia punya bandar ya, nggak mungkin membiarkan sebuah emiten yang dipegang sama dia terbengkalai begitu aja ya. Kalau kita lihat untuk dari sini deh IPTP ya, dari mulai tanggal ya sini enak di sini ya, 22 April 22 April kita lihat 22 April kita lihat untuk domestiknya ada CP, CC, DH ya, AI, AZ. Si EP sendiri masih ngejual ya, biarin aja lah, yang punya emiten ngejual biarin aja. Tapi di sini sepertinya si CP yang ngambil banyak ya, hampir 455 ribu lot ya. Dia bukan harga 37, ingat ya, dia bukan harga 37. Saya bilang kan dia punya harga di area sini, dia punya harga di area mana lagi dia ngambil, nah area sini juga ngambil dia harga 22.
terus ada lagi ngambil di 34 gitu kan, jual ya, mungkin yang di sini dijual ya mungkin di area yang sini yang dijual gitu kan, terus di sini ada yang ngejual mungkin yang area sini yang dia jual gitu kan. Kalau dia naikin mungkin average yang harga tinggi. Nah seperti itulah teknik dari sebuah market maker itu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan CP itu punya harga di 37 gitu kan, average-nya bukan 37 teman-teman, maka itu berbeda-beda harganya. Sepertinya teman-teman lah XL contoh gitu, XL kan saya beli, contohnya saya beli di harga 20, teman-teman mungkin beli di harga 30, tapi average-nya ngejar tengah-tengah kan, tapi saya punya barang di harga 30 20 gitu, teman-teman punya 30, ada juga yang punya harga di 20, pas di average semuanya rata-rata 25 contohnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan terfokus sama jumlah ininya, harganya, tapi fokuslah ke harga lotnya, jumlah lotnya ini ya, lotnya yang dia punya berapa gitu ya. Jadi untuk sementara saya pikir sih ini si bandar lokalnya masih ada di dalam, teman-teman, masih ada di dalam ya, terbukti dari sini ya. Si CP bagus ya, dia emang spesialis bawahan. Ada si DH juga udah masuk gitu kan, mudah-mudahan sih cepat keluar lah ya. Sebenarnya kalau pengen cepat keluar lebih meyakinkan lagi, broker si EP inilah yang harus akumulasi ya. Jadi lebih yakin lagi gitu kan, wah saya yakin si EP akan memberikan kejutan yang luar biasa nanti pas keluar dari harga FCA-nya. Terbukti cuman sekarang mah ya si EP masih jualan gitu kan. Kita lihat di sini, kita untuk 1 bulan dulu deh, bukan 1 bulan, sampai tanggal 2 aja. Teman-teman kita yang ngambil ya CP yang jualan. Jadi teman-teman kita ya sebenarnya mungkin udah bisa jualan di harga FCA ya. Entah apapun caranya itu teman-teman udah bisa bertransaksi di harga FCA ya. Cuman gitu aja teman-teman, kadang kejual kadang enggak kan. YB juga udah masuk teman-teman, YB udah bagus ya, udah masuk. CP-nya sekarang lagi jual, kan dia punya barang lumayan besar juga gitu kan. Terus untuk terakhirnya tanggal 6-nya bagaimana? CP masih jualan ya, teman-teman kita juga udah pada jualan ya. Ya mudah-mudahan si kakak juga udah masuk teman-teman, siap. Kakak YB juga udah masuk. Ya pasti sih kalau saya pikir sih kalau si MNC ini ya pasti dilepasan. IATA aja udah keluar dari harga di bawah 50 kok gitu ya. Dia sempat ke 56 gitu kan. Ya, mungkin akan menyusul gitu kan, sangat mudah sebagai penggerak di sebuah emiten ya untuk menaikkan harga, sangat mudah sekali ya. Kalau saya sendiri gitu ya, kalau kalian yang nyangkut di harga 50 ya mendingan tunggu aja sampai dia ke harga keluar dari FCA ya, itu akan lebih baik lagi ya. Terus ada agro, ini agro katanya turun terus gitu ya, Bang Raya Agro. Nah, silahkan cek teman-teman untuk beritanya, siapa tahu ada berita yang memuaskan gitu. agro kali turun terus, mungkin teman-teman belinya di pucuk ya. Mungkin belinya di pucuk, tapi kalau ya beli di bawah ya sebenarnya masih cuan, masih berapa persen nih. Contohnya kalian beli di sini ya, ke arah sini contoh gitu ya, 29. Kalau kalian beli di area sebentar, area yang kedua ya masih ada 19% gitu kan. Nah, ini udah saya kasih tanda di sini teman-teman, waktu kejadian ini ya. Ini udah kasih tanda, saya bilang ini ada candlestick kepala merah di sini dan sudah tertembus break langsung ya. Nah, kita hapus aja ya. Kita hapus. Nah, udah kita hapus. Masih ada. Hapus. Untuk supportnya saya masih yakin mau ke arah sini ya, mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi berdasarkan istilahnya harga bandar, saya bilang ini harga bandar karena sangat jauh banget gitu ya, di Bang Agro ini sangat jauh banget dari harga sekarang. Saya pikir itu harga bandar lah, bukan harga wajar ya. Jadi ini yang nguasain lah pastilah istilahnya bandar ya. Cuma kalau teman-teman lihat di sini dari mulai area kapan nih? 21 Agustus ya. Si Polen jualan. Nah, pas tanggal 2 dia ngambil lagi. Terus tanggal berapa nih? Tanggal 3 dia keluar, sampai sekarang keluar. Artinya di harga ini dia lagi keluar dulu. Terus dari bandar lokal juga
cenderung dia itu emang jualan dari udah jauh-jauh hari udah jualan. Jadi sengaja si bandar lokal itu jualan gitu ya. Walaupun di sini ada kenaikan, teman-teman lihat di sininya ternyata lebih banyak jualannya ya. Ya waktu di sini lah ada lah gitu ya, istilah memaaf harga ya. Cuman endingnya ya dia jualan di atas gitu kan, jualan di harga bagus, jualan di harga bagus. Jadi si bandar lokal sekarang lagi nyari untung nih gitu kan. Ya jadi kalau teman-teman pikir mau naik, ada kemungkinan naik teman-teman. Lihat di sini si kepala merahnya. Si kepala merah ada di sini teman-teman ya. Kita kasih tanah di sini nih. Kita kasih tanah di sini, kita kasih tulis dulu ya, target dulu ya. Saya pikir akan ke situ ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 09 2024. Siapa tahu nanti kejemputnya tahun 2025 itu. Ya teman-teman, ini udah dikasih tanda, dia juga dua kali dia mau ke arah 284 ya. Mungkin saya tertingginya untuk saat ini di 286, cuman untuk menyentuh harga 306 betul dia harus ke bawahin dulu. Satu kali nyoba tidak berhasil sampai ke atas, akhirnya dia ninggalin jejak. Dia juga di area 249 ninggalin jejak. Akhirnya kejemput, yang di sini kejemput. Nah, tinggal yang di sini kejemput apa tidaknya. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh turunnya ya, tidak terjadi jauh turunnya. Yang pertama ada di 260, yang pertama ada di 260. Jadi ada tingkat penurunannya. Saya ngukurnya hanya dari gapnya aja teman-teman ya, bukan dari apa-apa. Kalau lain supportnya kan datar sini. Kalau enggak, saya berdasarkan gap aja. Kalau dia tembus area 268, 260 ya, 260 artinya dia mau turun ke bawah dulu. Kalau dia ke bawah lagi ke 253 ya harusnya teman-teman siap-siap aja gitu kan. Tapi ini sebenarnya udah menyentuh garis MA 200-nya ya. Udah sedikit, cuma agak ada gap di. Kan tadi diturunin aja ke berapa nih? 267 ya. Ke 268 lah di kanal merah kan. Itu akan lebih bagus lagi harinya dia meninggalkan si kepala merah ya. Mungkin lagi turun sedikit baru di up ke atasnya dia langsung menyerobot ke area 287 ya. Bisa bablas ke area 306 harusnya langsung ke tembus ya. Kalau bilang saya ini harga Banjar bisa sampai ke harga 2000, 1000 ada kemungkinan ke sana. Jadi ini tidak ada batasnya. Saya hanya membatasi hanya area-area untuk si kepala merahnya aja ya. Artinya ini kecenderungan ini kan mau uptrend teman-teman, mau uptrend ya. Kalau udah mau uptrend ya, kalau yang punya di bawah ya tungguin aja. Ini masih dalam garis uptrendnya, masih MA 20-nya masih di atas. Cuman yang akan kita perhatikan adalah si bandar lokal sama si Poren masih jualan teman-teman ya. Kalau si Poren sih masih ada teman-teman barangnya. Ketika dia beli di sini teman-teman tanggal 9 Agustus, coba 9 Agustus. Kita lihat 9 Agustus. Untuk Poren siapa? Ada kakak BK ZP ya, dia masih punya banyak barang ya, si AK, si BK, si ZP. Cuman si BB sayang keluar ya. Nggak apa-apalah keluar, main namanya juga jualan. Dimana sih istilahnya masa diakumulasi terus, kan dia juga butuh duit gitu kan. Butuh duit buat apa ya, buat mainin lagi lah gitu kan ya. Sementara ini kan si Poren keluar terus ya, tanggal 3 September coba lihat, tanggal 3 September dia keluar terus ya. Malahan si EP cenderung ini kemarin istilahnya apa ya dia scalpingan gitu ya. Ya broker besarnya terutama untuk Porennya dia keluar ya. Mudah-mudahan sekarang sih ada pengambilan lagi ya besok ya. Kita lihat besok apakah ada pengambilan. Kalau dia diturunin ada pengambilan berarti pertanda dia benar mau ke atas ya. Kalau dia masih dijualan juga artinya mau ngabisin dulu barang, habis barang udah habis ya mungkin bisa akumulasi lagi. Nah, akumulasinya itu teman-teman bisa kalau akumulasi kan di bawah, mungkin bisa nerusin harga aja lah gitu, nerusin harga bisa ke area 284 ya. Ada skepal merah di sini. Cuman hati-hati aja yang area-area 256, 260, 253. Terus yang kedua paling bawah ada di 220. Terus ada yang paling bawah 216 ya. Mudah-mudahan tidak ke arah situ, ya. Saya pikir sih kalau si bandar lokal akumulasi lagi atau ngambil lagi akan lebih baik lagi, bisa menembus lah gitu ke area 307 gitu ya.
Kalau dibilang kenapa turun terus, ya kan si bandar lokal sama si poren lagi jualan, wajar dong kalau mereka take profit karena dia ngambilnya dari tanggal 9 Agustus udah ngambil banyak gitu kan. Si poren, si bandar lokal juga udah ngambil dari area sini teman-teman, dari area 24 sampai 23 Agustus ngambil. Kalau dia wajar jualan sekarang wajar ya. Oke teman-teman, itu mungkin batasan-batasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Terus ada ASMI. ASMI bagaimana ASMI? ASMI juga ini harga FCA ya, 12 perak. ASMI ya, ASMI lagi ada peningkatan teman-teman dari bandar dari poren udah akumulasi terus ya, dari mulai tanggal berapa nih, 19 Agustus 19 Agustus si ASMI ada pengambilan dari poren. Kita cek ya siapa yang ngambil. 19 Agustus iya 19 Agustus ada si AG ya, udah punya 9.000 lot ya, udah punya 9.000 lot, lumayan lah. Tapi dia tidak signifikan ngambilnya, hanya yang ambil sedikit gitu ya. Jadi tidak signifikan terus-terusan gitu, hanya satu hari ngambil, 3 hari ngambil, libur satu hari ngambil gitu terusan seperti itu. Artinya juga menyicil ya, mereka juga menyicil teman-teman ya. Ingat, poren saja mencicil, tidak beli sekaligus gitu, kecuali yang scalping mungkin ya akan beli sekaligus ya. Nah dari bandar lokal juga semenjak dia jualan dia udah ngambil lagi ya di area tanggal 3 September. 3 September kita lihat siapa yang ngambil untuk domestiknya. Tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 September. Ada CP spesialis bawahan, ada YB, ada MG, walaupun YB sama MG sedikit. Cuman yang paling besar ada si AI sama si CP. Ya mudah-mudahan dengan adanya si AI sama si CP, kan si AI juga sering pakai UAI ya, mudah-mudahan dia ngambil dari bawah ya bisalah gitu dia ke atas lah gitu ya. Minimal kita bebas dulu deh. Jadi informasi sekarang itu semenjak dia habis jualan ternyata bandar lokal sama poren lagi akumulasi ya. Kalau akumulasi di area 12 perak itu benar-benar akumulasi ya. Ya mudah-mudahan cepat bebas lah dari si ASMI ini ya, dari FCA-nya minimal ke 50 dipercepat, karena udah sekitar 1, 2, 3, 4, 5 udah 5 bulan mereka berjualan di harga FCA ya. Tapi mudah-mudahan si bandar lokal nih udah ngabisin barang yang harga normal aja, sekarang lagi mungut kali ya, mudah-mudahan ya. Karena di sini sangat bagus sekali pembuangannya. Nah, di sini udah mulai ada pungutan, walaupun sedikit pembuangan dia sedikit ada pungutan. Sama poren juga udah masuk. Kenapa poren masuk? Saya meyakinkan kepada emitennya karena mungkin udah dipercaya ya. Jadi sebuah emiten apabila poren udah masuk, kemungkinan dia mempercayakan untuk dananya lah diselipin dikit lah gitu di ASMI ini ya. Mudah-mudahan terus akumulasi, apalagi kalau si CC udah masuk, ini mah bisa jadi gitu, bisa jadi lagi cepat keluar dari FCA ya. Jadi posisinya lagi bagus teman-teman untuk ASMI ya. Coba kalau untuk transaksi saya tidak menyarankan ya. Ya yang nyangkut aja lah, ini mau untuk yang nyangkut informasinya ASMI lagi diakumulasi sekarang. Terus ada Bahit itu punya MNC lagi ya, grup MNC lagi. Nanti kayak kapan-kapan saya gabungin tuh grup MNC ya. Bahit 46 sempat ke 52 tapi tidak mungkin ya gini teman-teman ya, kenapa kan ya FCA ya. Ini kan harga FCA ya. Terus 127 hampir seimbang lah untuk penjualan sampai pembeliannya. Mungkin ini tidak bertahan di angka 50 ya, dia makan habis dari 52 aja dilongsorin lagi ke 44. Mungkin ya kalau dia udah di harga 50-51 atau 50-51 terus-terusan seminggu atau enggak 2 minggu, mungkin dia akan lepas dari FCA ya. Mungkin, ingat ya mungkin. Karena ada beberapa emiten yang belum lepas dari FCA ketika dia menyentuh 50. Yang udah saya tadi bilang ya, kayak IATA, terus JAS itu belum lepas dari FCA walaupun harganya udah 50. Saya ingin lihat si IATA ini sama si JAS ini lepasnya itu berapa hari dari FCA-nya ya. Makanya ini juga harusnya patut terus diperhatikan, terus dipantau gitu ya. Kita kasih garis deh ya untuk harga 50-nya deh biar tahu gitu kan.
Nanti kalau udah menyentuh 51 berkuat berapa hari di area itu, apakah seminggu, apakah 2 minggu, kita lihat perkembangannya apakah dia lepas dari FCA atau tidak gitu ya. Nah, kabar baiknya itu si bandar lokal udah akumulasi dari 4 September ya, teman-teman. Kita lihat 4 September. Kita lihat 4 September, mana ini lama banget. 4 September kita gantikan ke domestik ya. Domestik ada YU, keren banget nih. Subahit keren banget nih yang ambilnya YU, YZ, lihatin aja. Ini broker kawakan semua, YU, YZ, ZP. Ini kalau bebas istilah kalau 50 aja. Udah gatal ini nih. Soalnya si YU sama YZ saya suka banget kalau si YU sama si YZ yang akumulasi. Terjadi di broker apa? Goto. Ketika si YU ngambil sampai 100 miliar, naik lumayan berapa tik gitu ya, hampir 3 tik atau 4 tik. Itu lumayan kalau Goto naikin sampai 4 tik mah ya. Mudah-mudahan si YU ini terus memberikan perlawanan bisa biar bertahan di 5152 selama 2 minggu lah gitu. Coba lihat 2 minggu ini keluar nggak dari FCA ya. Tapi kalau kalian lihat sendiri, lihat dari sini teman-teman, kita bandar lokal itu akumulasi terus ya, dia semenjak tanggal berapa nih? Tanggal 27, nah dia akumulasi terus. Nah ini yang saya bilang itu, kenapa MNC itu ada bandarnya, terbukti bahwa bandar itu pingin melepaskan dari FCA ya. Kenapa? Ya malu dong gitu, dia punya emiten sendiri kok gitu, masa ditinggalin digeletakin di area FCA gitu kan. Harusnya sebagai broker terbesar, bukan terbesar ya, broker besar lah namanya gitu ya, masa harus di FCA, kan malu gitu kan. Saya pikir kalau grup MNC ada di papan FCA, papan pemantauan khusus, sebenarnya sih kalau pingin dia cepat keluar ya sebenarnya bisa aja cepat keluar gitu kan. Cuman sayang Poren sudah meninggalkan kita, sudah meninggalkan Behit ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau di harga normal ada pungutan lagi dari Poren ya. Ya udah bagus, sekarang Behit tinggal nunggu aja stabil di angka 55.1 atau nggak lebih, kuat berapa hari si Behit ini bisa keluar dari FCA. Baik, selanjutnya ada BABP. Masih punya MMC juga. MMC pada punya barang di MMC ya. Udah saya pikir, udah BABP udah saya urang beberapa kali ya. Ini adalah gap terbesarnya, sangat kosong banget. Tapi di sini ada candle tahanan ya, mudah-mudahan sih dia up dulu ke atas ya, mungkin bisa melebihi ke 85 dulu sampai 100 lah mungkin gitu ya. Nanti mungkin dia menutupnya setelah di up ya. Pinginnya kan seperti itu teman-teman, kan pinginnya seperti itu ya. Pinginnya seperti itu, teman-teman juga sama lah, semua trader juga pinginnya begitu. Dan yang udah saya kasih garis kejebol juga ya. Di sini udah tahanan udah kuat, sama sayang di sini teman-teman. Ini adalah area yang susah ditembus. Cara menembus untuk area datar begini ya harus ke bawahin dulu. Ingat ya, harus ke bawahin dulu, artinya harus di ke bawahin dulu, agak panjang dikit, nah, baru dia ada ancang-ancang dari bawah ke akad gitu ya. Kita hapus dulu ya. Teman-teman, kita hapus dulu ya. Jadi saya pikir sih kalau dia menembus area 59 gak usah khawatir untuk menutup PR-nya ya. Dan jangan khawatir juga teman-teman, ini adalah punya MNC, ada bandarnya di dalam. Lihat bandarnya juga udah ngambil dari sejak tanggal 8 Juli ya. 8 Juli dia ngambil, ada buangan, terus dia ngambil lagi area tanggal 15 Agustus sampai ke atas. Kalau dia sekarang jualan wajarnya kenapa ya? Kan udah ngambil banyak. Masa tidak jualan di harga tinggi sih gitu kan. Mereka juga pingin untung. Nah, kabar baiknya adalah sekarang si Poren masuk ya. Poren masuk 2 hari nih ya. 4 September, coba lihat 4 September untuk Poren siapa yang masuk. Mudah-mudahan si Cece. Ya, bagus si Cece yang masuk ya. Ingat si Cece suka jualan di atas ya. Coba sekarang dia ngambil 165, 123 mungkin sisanya ya. Mungkin sisa dari penjualannya ya, mungkin sisa-sisanya ini ya mungkin bisa ambil di markup harga dikit aja gitu kan untuk istilahnya ke atas sedikit. Cuma kalau dia ke bawahin sangat wajar sekali. Karena kenapa? Karena emang karena ini ya, karena di 74-nya ini agak susah ditembus gitu ya. Cuman ini ada udah kenal hijau teman-teman, ini kenal hijau kan, ini susah ditembus. Andai kan dia bisa nembus ya, mudah-mudahan sih tembus gitu ya.
karena udah pasti sih ini mah pasti kejebol ya, untuk ini mah ya pasti ke bawah, cuman tinggal nunggu waktu ke bawahnya. Cuman mudah-mudahan ya, ini kan masih dalam garis uptrend ya, kesini kan belum keluar dari garis uptrendnya ya, MA 200 nya masih di bawah ya. Mudah-mudahan dia kalau saya pikir sih kalau dia ke bawahin dulu untuk menutup PR-nya ini, kenaikannya akan lebih bagus lagi ya. Tapi kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu pemikiran dari seorang bandara sebagaimana. Yang pasti di bandar ini si bandar lokal belum keluar, ingat ya, di bandar ini si bandar lokal belum keluar. Bisa kalian lihat mungkin dari tanggal jangan jauh-jauh deh dari sini deh. Kita lihat yang hijaunya di mana, di sini nih. Di 6 Agustus ya. Jadi 6 Agustus. Kita lihat 6 Agustus. Kita kasih ke domestik, ada si EP, apalagi yang ngambilnya si EP teman-teman. Yang punya sendiri gitu yang ngambil. Ya mudah-mudahan dia mah walaupun mempermainkan ya, intinya sih dia cuan-cuan juga sebenarnya. Karena suka saklek ya biarin aja lah, emang kerjaannya sebuah broker pengendali atau broker bukan pengendali ya, market maker yang menggerakkan sebuah emiten ya wajar, karena dia juga pingin jualan untung bukan jualan rugi ya. Kita akan lihat sejarah ya, lihat sejarahnya seperti ini teman-teman. Ketika dia udah ke atas gitu kan, ternyata dia dikebawahin lagi, dan dia bagusnya itu meninggalkan jejak di area sini ya. Di area 94 dia meninggalkan jejak juga mau ke arah sini ya, karena yang di sini kan udah ketembus, di area 70 udah ketembus ya, ada juga di area 84 udah ketembus kan. Nah, tinggal di sini nih ya, di 94 ya, mudah-mudahan bisa ke 94 ya. Cuman kalau dia ada pergerakan seperti ini ya wajar lah gitu kan, karena juga harus mempermainkan psikologis teman-teman ya. Sejarahnya itu ya kebawahin dulu gitu kan, kebawahin dulu, mungkin nanti akan memberikan efek kejut ke atas lagi ya seperti ini. Mudah-mudahan tidak meninggalkan gap. Kalau dia meninggalkan gap berarti dia akan mempunyai kenaikan sementara sesuai dengan sejarahnya ya. Sejarahnya itu ketika dia meninggalkan gap, teman-teman lihat dia meninggalkan gap di sini, ada kenaikan cuma sementara, dia harus jebloskan lagi ke area bawahnya. Dia meninggalkan si apa namanya sini nih si kanal si Malakama, diangkat lagi, jebloskan lagi ke bawah. Terus dia harganya gocap, dia ngasih tahu mau ke arah 6 berapa nih, 61, dan betul ke 61 ketika dia area-area sini ya, 61 ya, udah ketembus 61 nya. Ini juga meninggalkan gap yang harus ke bawah nih, agak susah ditembus ya, ke bawahin dulu betul, lalu ke atasin lagi, dia meninggalkan lagi jejak, ke bawahin lagi, baru di up ke atas. Maka ini kalau dia turun ke bawah ya emang karakternya seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan ngambil dulu sebelum dia, pinginnya sih dia jangan ngambil dulu lah, soalnya ini ada gap besar banget di sini ya. Kalaupun kalian mau ngambil, intinya kalian scalping ya. Kalau kalian mau swing harus di bawah, jangan swing di atas. Itu bukan swing namanya, mau jadi sangkutar kalau dia ngambil di atas ya. Terus ada Andira Agro. Andira Argo 9 perak dia, harganya 9 perak. Kita lihat mau bid dan open, saya lihat dulu ya. Bid dan opernya gedean over daripada gedean bid daripada oper, artinya ini lagi mau pada pingin ya di harga 9 dan dimanfaatkan sama bandar lokal untuk jualan ya. Poren kecenderungan dia tidak mengambil sikap, dia punya barang tapi tidak mengambil sikap, artinya si Poren udah santai aja lah gitu kan. Poren aja santai bro, dia sampai dananya aja yang ada itu sampai 25 miliar ya, yang ada di emiten ini, tapi santai, dia tidak melakukan pergerakan, nggak jual nggak beli gitu, santai aja walaupun 29 perak. Artinya si Poren juga masih menaruh harapan, mungkin bukan harapan, kepercayaan kepada emiten ini. Kalau berubah pikiran, kita akan lihat biasanya kalau berubah pikiran ya, si Poren pasti jualan. Habis jualan dia biarkan dulu. Kalau menaruh kepercayaan lagi dan market lagi bagus, biasanya dia masuk lagi biasanya ya. Dan ini dimanfaatkan dari si bandar lokal untuk jualan ya. Dia mah emang keterlaluan ya, udah di FC malah si bandar lokalnya jualan. Tapi terserah mereka, mungkin mereka butuh duit. Mungkin saat 50 itu dia tidak punya duit untuk memaaf harga ya. Karena mungkin udah dibatasi, gimana sih katanya, berhasil, maka dia ngejual dulu untuk mendapatkan dana segar. Udah punya dana, bisa nahan di kiri ya, artinya kalau udah bisa nahan di kiri ya dia bisa
bisa ngambil barangnya di harga yang lebih baik lagi gitu ya. Mungkin dia bisa keluar dari FCA gitu kan, bisa jadi kan. Kita akan lihat hari terakhir aja. Kok Agustus ini today, kita lihat tanggal 6. MG bagus teman-teman, MG, terus si EP yang ngambil, teman kita juga banyak ngambil. Kita lihat dari bulan ini aja yang ngambilnya siapa, MG ya. MG mengambil lagi, ZP juga udah masuk. Ya mudah-mudahan mungkin sekarang si MG, si ZP udah bisa transaksi di harga FCA, jadi mereka juga santai ngambil gitu. Cuma yang keluar ada si YJ, broker itu juga kan, broker yang suka dipakai sama bandar juga. Terus ada si CP juga udah keluar, YB juga udah keluar ya. Ya mudah-mudahan si MG sama si JP bisa memaaf harga ya. Minimal dia bisa bebas lah gitu ya. Jadi tapi untuk sementara ini ya bandar lokal ya udah ada ngambil, coba dia ngebuang lagi. Coba lihat dari tanggal 2 deh. Sekarang tanggal 2 tuh. Berarti ini ada pengambilan, coba lihat tanggal 2 sama 3 aja deh. 2 sama 3 aja. Ternyata si ZP sama si MG teman-teman, ada si EU juga. Ini mah broker besar semua bro. Untuk apa namanya, untuk broker yang ngambilnya ZP, MGY itu broker besar sama Becky ya. Mudah-mudahan sih ini keluar dari FCA ya. Udah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah 6 bulan ya. Betah amat di FCA ya. Baik, ada WH. Bagaimana dengan WH? Kita lihat WH. WH itu udah nyampe target. Sekarang dia udah ada sedikit lagi ke atas. Targetnya kita hapus aja apa ya? Karena target yang tertinggi ini di angka 173 harga wajar. 190 belum ke harga wajarnya. PR-nya juga berdasarkan PR 321. Artinya ini masih murah. Ya, aslinya masih murah ya, mudah-mudahan bisa uptrend terus ya. Cuman catatan dari saya teman-teman. Ini kan dua candle kembar nih ya, hijau merah, bukan merah hijau tapi hijau merah. Besok apabila dia tertembus ya, artinya dia mau lanjutkan uptrend. Ya. Cuma kalau dia besok merah lagi ke bawahin, kemungkinan dia akan ke bawah dulu sedikit mungkin ya. Nanti akan menuju ke atasnya ya. Kita hapus dulu deh, targetnya udah tercapai ya di sini ya. WH targetnya udah tercapai, ini juga udah tercapai. Ya, kita hapus dulu. Biar agak kosong dikit ya. Dia juga sekarang lagi MA10, MA20-nya udah sejajar, tuh tinggal menyentuh ke MA200. Mudah-mudahan ini kan menjadi, ini sebelum nyampe ke area ininya ya. Nah, ke area 128-nya ya. Mudah-mudahan ini bisa nerobos nih ya. Just aja besok bisa nerobos aja. Udah keluar dari ini udah aman ya. Udah aman dia, kalau dia membentuk lagi scanner ini dan turun lagi, dia pasti menuju sini ya. Jadi kalau besok set ini turun terus dia meninggalkan si kepala merah, artinya dia akan ke bawah dulu baru ke atas ya. Jadi ada keberlanjutan untuk naik ya, karena dia masih di garis MA10 di atas, di bawah MA10 di atas, MA10 di atas MA20 lagi uptrend ya si candle-candlenya. Kalau dia ke bawah MA10 sampai MA20 artinya dia mau turun ya. Tenang lihat teman-teman, dari bandar lokal dia ngambil terus. Artinya ini dikuasain sama bandar lokal. Kemarin dia jualan di area tanggal 4 September. Waktu di sini jam 4 September ternyata dia sengaja diturunin sedikit, betul harus begitu. Langsung di-up lagi sama bandar lokal lagi. Jadi bandar lokal ini yang menguasai emiten ini. Mudah-mudahan dia di-mark terus harganya ya. Bisalah gitu ya ke harga 173 bisa ya. Cuma dia prosesnya dulu teman-teman, mungkin dia akan menuju ke MA200 dulu, berjubel di MA200 dulu, istirahat dulu gitu kan. Maka kita akan lihat nanti perkembangan dari si bandar lokal ini, apakah dia ngejeblos ke bawah atau tidak ya. Ya mudah-mudahan tidak ya. Saya pikir sih ke 173 kecapai lah, 173 ya. Kecapai, cuman ya harus ada proses juga ya. Karena untuk menjadi proses dari harga 115 untuk ketemunya aja butuh setengah bulan ya, untuk up-nya 1 bulan lah itu untuk up ya, untuk up dari turunnya 120 nih. Andaikan yang cetak buat bagus terus turun lagi, nah berarti ada step 1, step 2, step 3, step 4 berarti ya. Jadi dia naik ya. Nah, anggap aja turun lagi dikit jadi step 4 yang ini. Nanti mungkin kalau dia turun ada kenaikan jadi step 5. Artinya lagi grow gitu teman-teman ya. Walaupun ada penurunan sedikit ya wajar lah gitu ya. Penurunan sedikit wajar teman-teman ya.
Selagi tidak si bandar lokalnya tidak jualan signifikan. Kalau kemarin kan jualan, cuman dia ada pungutan lagi. Itu bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk bandarnya udah sering dibahas ini Mbak ya, beberapa kali ngebahas teman-teman. Kalau udah begini mah teman aman aja ya, yang punya garis yang punya di bawah mah aman aja. Ya, seperti itu teman-teman. Kita lihat siapa sih lokalnya yang ngambil ya. Broker-broker AZ juga bagus, FZ juga bagus. Yang luar CP wajar lah sih teman-teman kita udah pada keluar ya bagus, berarti benar jualan di harga tinggi lah gitu, jangan jualan di harga rendah gitu kan. Artinya kalau jual harga rendah kan teman-teman cut loss. Ya, si WH bagus ya teman-teman, bagus ya. Cakep banget ini Mas Silva untuk pengambilan dari bandarnya. Terus satu lagi ya, Smil. Nah saya pikir sih Semil ya kemarin waktu kita obrolin ya, hati-hati dengan Semil, udah mencapai harga opernya gitu kan, dan dia memberikan tanda 3 di 66 ini ada agak susah ketembus ya. Jadi kalau dia ada kenaikan sedikit, hati-hati aja ya teman-teman untuk karena ini yang ini juga kenanya susah ketembus juga, hijau merah dan kembar. Dia diturunin lagi, dia tidak bisa menembus, karena hijau merah juga tidak bisa menembus lagi. Andaikan dia ke bawahin lagi ya, mau mencoba lagi ketembus dan meninggalkan si candle merah, si kepala merah, kemungkinan dia akan ke atas. Cuman kalau dia meninggalkan gapnya terus kembar seperti ini, secara gap dulu ya, kemungkinan dia akan dulu ke bawah dulu. Ini juga udah dead cross di sini ya, udah dead cross teman-teman. Waktu tanggal 3 September itu dead cross. Cuman kabar gembiranya apa? Semenjak dia jualan, si bandar lokal ngambil lagi teman-teman. Di sini ngambil lagi nih. Siapa yang ngambil ya? 26 Agustus. Nah, itu mungkin akan dijagain di area-area sini ya. Mudah-mudahan. Domestik SCP, OD, AT, ZP, broker keren semua dari sini ya teman-teman. Dari mulai pengambilan ini nih 26 ya, 2 Agustus nih pengambilannya bagus juga nih. ZP, mungkin kalau dia di area sini bagus ya teman-teman, di area-area sini terus bertahan ya, dia mungkin akan menjadi step istilahnya pijakan lah, menjadi pijakan ya. Soalnya di sini udah halus banget, udah keren banget di sininya. Dia turun di area sini itu tidak meninggalkan jejak apa-apa, jadi dia meninggalkan diri sendiri di sini ya. Meninggalkan jejak diri sendiri dan bagus, secara kendala bagus. Mudah-mudahan kalau dia bisa nembus aja besok, press nembus ya, bisa nembus tapi dikit, tapi meninggalkan si kepala merah, artinya dia mau naik lagi. Cuma kalau dia meninggalkan candle hijau merah sejajar lagi, si kepala kembar lagi, ya kemungkinan dia akan ke bawah lagi ya, Poren juga udah mulai masuk lagi, sebentar poren udah mulai masuk lagi dikit dikit lagi ya, si poren dikit masuk, nggak apa-apalah dikit juga ya. Yang penting masuk gitu ya. Kita lihat untuk kemarin siapa yang ngambil, si BK. Si BK lagi, aduh aing BK 04, coba lihat 04, BK lagi. Coba lihat gross sambil jualan kan. Itulah BK, saya bilang, saya kalau BK itu suka keselnya begini nih, dia jualannya di bawah, saya bilang gitu kan. Tapi mudah-mudahan kalaupun BK masuk, dia juga masih punya barang ya, mudah-mudahan dia bisa mau apa harga lah ya, karena si CC udah keluar ya gimana lagi gitu kan, si CC udah keluar. Tapi kalau dia ngambil dari sini mah emang poren masih ada di atas ya, masih banyak barang ya si poren ya, lihat dari sini masih ada barang. Mudah-mudahan sih dia jualan di area sini, cuman tidak menembus area 257 ya. Kalau dia belum menembus 257 dan tidak bisa memberikan gambaran up harga ini, walaupun biasanya seperti ini ya, ada kenaikan sementara teman-teman ya, ada kenaikan sementara. Kalau dia meninggalkan si kepala merah, artinya dia mau ke situ lagi. Tapi ingat catatannya harus si MA 10-nya di bawah candle si kepala merah, kemungkinan dia akan ke atas, kemungkinan. Tapi kalau istilahnya diturunin lagi dan meninggalkan jejak kepala kembar lagi, kemungkinan dia akan dibawa ke bawah lagi. Tapi istilahnya kalau masih di atas MA 200 si candle-candlenya itu masih uptrend teman-teman, masih uptrend ya. Pas saya bilang itu mendingan ke bawahin dulu sebentar gitu kan, nanti mungkin di sini koreksi dikit lah gitu ya, naik turun, lihat si kepala merahnya apakah dia di atas lagi atau masih tanda lagi. Mungkin itu akan memberikan efek
si ini akan di-up lagi ya. Cuman kalau yang kalian yang punya di bawah udah anteng gitu ya, masih santai aja. Kalau saya yang ngambil ya. Kalau yang ngambil teman-teman harap hati-hati aja. MA10-nya ini udah di atas candle-candle ya. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti saya akan bahas lagi untuk babak selanjutnya ya. Ada INTF, ada Akro, Prim, PSBA, PSAB, TYRE, sama ada ACST sama LUCK ya. Oke, segitu aja. Ciao ya.